Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mulai mendapatkan kritik dalam pemilihan strateginya setelah kalah dari Cina pada kelanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao Selasa pada 15 bulan Oktober, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Cina seusai takluk dengan skor 1-2. Ada beberapa keputusan Sintayong yang menuai sorotan pada pertandingan ini. Selain mengganti beberapa pemain untuk mengisi starting 11, ada pula suara yang menyebutkan bahwa taktik pelatih asal Korea Selatan itu monoton. Jika dibandingkan dengan beberapa taktik yang pernah digunakan oleh Coach Sintayong selama mengasuh skuad Merah Putih, memang nyaris tidak ada perubahan yang signifikan dari taktik timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Format 4 back pada awal masa tugasnya, Sintayong yang kerap menggunakan formasi 4-3-3. Skema ini dimulai diperkenalkan sebelum menghadapi lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada tahun 2001. Taktik ini juga masih digunakan ketika skuad Merah Putih menghadapi ajang berikutnya, yaitu Piala AFF 2020. Dengan formasi ini Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia melaju hingga final. Coach Sintayong juga beberapa kali menggunakan model 4-4-2 dengan menempatkan dua striker di lini depan. Namun pakem ini sangat jarang digunakan Sintayong karena lebih sering memakai 4-3-3. Sintayong sejak Piala Asia 2024 lalu, skema 3-4-3 selalu digunakan Coach Sintayong, terutama ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih sulit seperti Irak, Jepang, dan Australia. Sampai saat ini format ini masih jadi pilihan utama Coach Sintayong. Timnas Indonesia siap menjadi tamu yang galak bagi timnas Jepang atau tuan rumah yang galak saat keduanya saling tikam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang ya. Tak ada alasan untuk kalah. Kemenangan adalah harga mati ya bagi timnas, meski Jepang bukanlah tim yang mudah dihancurkan oleh timnas atau klub siapapun, tapi sekuat-kuatnya Jepang masih ada celah buat kita, karena kita juga pernah, PSSI atau timnas pernah mengalahkan Jepang di Piala Dunia zona Asia ini. Sintayong tentunya sudah menyiapkan ragam skenario termasuk 11 starter terbaik timnas Indonesia. Ivar Jenner yang dalam beberapa laga terakhir jadi andalan di lini tengah dipastikan absen lantaran akumulasi kartu kuning. Berdasarkan regulasi, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning otomatis absen dalam 1 laga. Jadi ya, dari semua lini belakang ya terutama harus benar-benar solid dan kuat. Soalnya Jepang punya sederet penyerang yang lapar gol atau haus gol. 3 kemenangan mereka sebelumnya sangat mengerikan ya. Menang atas 2-0 atas Arab Saudi, menggiling Bahrain 5-0 serta menghancurkan Cina dengan skor 7-0 ya. Kita beruntung Indonesia punya banyak stok di jantung pertahanan. Hanya saja antisipasi harus tetap dipikirkan karena segala kemungkinan bisa terjadi di sepanjang 45 menit atau 95 menit babak 1 dan kedua. Saat melawan Cina misalnya, Mesilger yang bermain sebagai starter tiba-tiba tak kelihatan jelang babak kedua. Ternyata back usia 23 tahun ini kepunyaan 20 Belanda ditarik keluar karena cedera. Ya, suatu yang tak terduga ya. Tak sedikit yang kaget, namun kegagalan Mesilger mengunci
pergerakan Zhang Yuning yang membuat gol yang kedua ke gawang Martin Paes pada menit ke-44 bisa jadi pemicu kemarahan Kuk Sintayong. Mesilgers kemungkinan besar masih masuk starting versus Samurai Biru ya, jika cedera ankle-nya sudah pulih. Selain dia, bila Sintayong menerapkan formasi 3-4-3, Jay Indes serta Rizky Ridho kemungkinan bakal jadi pilihan pertama ya. Kalaupun pada akhirnya Mesilgers harus menepi karena masalah kebugaran, maka sosok pengganti yang tepat ya adalah Jordi Amat jika sudah fit nanti bulan November ya. Mudah-mudahan Jordi Amat sudah fit. Kalau tidak, masih ada Wahyu Prasetyo. Bicara soal penampilan pilar Persija Jakarta yang masih berusia 22 tahun itu tak perlu lagi diragukan, ia tampil disiplin, lugas, tegas dan tanpa kompromi. Pemain lain juga terancam absen adalah Justin Hubner. Seperti Mesilgers, Justin Hubner juga masih berkutat dengan masalah kebugaran atau masih cedera ya. Kuk Sintayong tak berani memastikan apakah Justin Hubner bisa diturunkan melawan Jepang pada bulan depan ya. Walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum dikatakan fit karena perlu pemulihan. Itu kata Kuk Sintayong ya. Oke, masih terkait lini belakang ya. Rakyat Indonesia berharap PSSI segera mengebut proses naturalisasi Kevin Dick ya. Ada Kevin Dick ya, pemain yang serba bisa ini, yang kenyang pengalaman di Eropa. Dengan demikian bek andalan FC Copenhagen Denmark sudah bisa diterjunkan pada 15 November nanti ya. Mudah-mudahan bisa ya, kita berdoa aja mudah-mudahan prosesnya segera selesai untuk proses naturalisasi menjadi WNI. Dan yang tak kalah menarik ya, yaitu Eliano Reinsdorp, penyerang 23 tahun yang belum juga menunjukkan pesonanya setelah sempat dimainkan di babak kedua dalam lawatan ke kandang Bahrain yang berakhir dengan skor 2-2. Bagaimana nanti menjamu Jepang? Ada peluang Eliano akan dimainkan sebagai starter. Ia akan mengisi sisi kiri atau sisi kanan serangan bahu-membahu dengan dua penyerang lainnya, yakni Ragnar Ortmangun serta Rafael Struff. Wah, ini benar-benar bagus. Kehadiran Eliano membuat Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand dan Egy Maulana Fikri terdepak alias tak lagi menjadi pilihan utama. Siapapun yang akan dimainkan, baik sebagai starter maupun cadangan, skuad Garuda harus bisa mencuri poin dari Jepang. Dan yang dibutuhkan saat ini adalah pemain yang benar-benar mempunyai semangat tanah air, membela tanah air. Jadi benar-benar bukan hanya soal skill, tapi semangat untuk membela tanah air Indonesia. Itu yang penting, yang bisa menjadikan Indonesia menang atas Jepang.